Pernah nggak sih Anda bikin kopi panas nih buat dibawa di jalan, terus dimasukin ke dalam termos, dan tiba-tiba kepikiran, kenapa ya sekedar tahu jumlah panas yang hilang dari kopi itu, nggak bisa ngasih tahu kita kapan pastinya kopi itu bakal jadi dingin? Nah, ini tuh teka-teki dasar banget buat para desainer alat-alat kayak gini. Selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Di sini kita bakal merombak konsep-konsep sains dari buku teks yang kaku, jadi sesuatu yang jauh lebih asyik dan gampang dipahami. Coba bayangin deh, di satu sisi ada kulkas biasa di dapur buat nyimpen sayuran. Di sisi lain ada pembangkit listrik industri raksasa yang lagi ngebakar bahan bakar. Kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali kan? Tapi faktanya, kekuatan tak kasat mata yang sama persis yang bikin sayuran Anda tetap segar dan dingin, itu juga yang secara langsung ngatur gimana seluruh kota bisa dapat aliran listrik. Fisika itu literally nggak peduli soal skala, dan justru itu yang bikin topik ini keren banget. Hari ini kita bakal ngebongkar habis aturan-aturan fisik yang secara diam-diam mengatur dunia kita. Kita bakal fokus ke kekuatan tak kasat mata ini, ilmu perpindahan panas. Saya antusias banget nih buat mandu Anda secara langsung, ngebongkar konsep-konsep krusial yang dipakai para insinyur tiap hari. Kita bakal pakai literatur akademis dasar sebagai panduan visual kita, jadi siap-siap aja ya. Biar nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas panas di dunia kita. Kedua, teori kalorik yang terbantahkan. Ketiga, termodinamika versus perpindahan panas. Keempat, soal keseimbangan energi. Dan terakhir, kita bakal kenalan sama yang namanya konduksi. Langsung aja yuk! Oke, mari kita langsung selami bagian pertama kita, panas di dunia kita. Yang bikin geleng-geleng kepala itu, perpindahan panas benar-benar ada di sekeliling kita setiap detiknya. Mulai dari saluran pemanas yang nggak terisolasi atau pemanas air di ruang bawah tanah, sampai ke tubuh kita sendiri yang terus-terusan ngebuang panas ke lingkungan sekitar cuma buat bertahan hidup. Sadar nggak sadar, dari milih baju yang nyaman pas musim dingin, ngerancang pemanas air, komputer yang lagi Anda pakai sekarang, sampai ke pesawat luar angkasa sekalipun, semuanya mutlak bergantung sama ilmu pengendalian panas ini. Lanjut ke bagian 2, teori kalorik yang terbantahkan. Anda mungkin bakal kaget kalau tahu umat manusia dulunya tuh punya pemahaman yang salah total soal apa itu panas. Jadi, ceritanya gini. Sampai pertengahan abad ke-19, ilmuwan itu percaya banget sama yang namanya teori kalorik, yang dicetusin sama ahli kimia Antoine Lavoisier di tahun 1789. Dulu tuh, mereka mikir kalau panas adalah semacam cairan tak kasat mata, nggak berwarna, nggak bermassa, yang namanya kalorik. Cairan ini seolah-olah bisa dituang dari benda panas ke benda dingin. Kedengarannya agak konyol ya kalau dipikir-pikir sekarang. Tapi perlahan mulai berubah di tahun 1798, waktu Benjamin Thompson nunjukin kalau panas bisa terus-terusan dibikin cuma lewat gesekan. Sampai akhirnya di tahun 1843, eksperimen super telitinya James B. Joule ngebuktiin secara telak panas itu sama sekali bukan zat fisik, melainkan energi dari pergerakan acak atom dan molekul. Masuk ke bagian 3, termodinamika versus perpindahan panas. Kita sekarang udah tahu nih kalau panas itu energi kinetik. Tapi secara praktis, sains misahin cara kita mempelajarinya jadi dua bidang yang beda. Nah, poin pentingnya ada di perbedaan dua bidang ini. Termodinamika itu ibaratnya ngejawab pertanyaan apa dan berapa banyak. Bidang ini cuma fokus ke jumlah panas yang dibutuhin buat pindah dari satu titik kesetimbangan ke kesetimbangan lain. Tapi termodinamika ini buta waktu. Dia nggak peduli seberapa lama prosesnya. Nah sebaliknya, perpindahan panas justru khusus fokus ke sistem yang nggak seimbang. Disinilah kita ngitung seberapa cepat laju panasnya dan persisnya butuh waktu berapa lama. Ini nih alat yang sesungguhnya dipakai sama para insinyur di lapangan. Oke, sekarang bagian 4, keseimbangan energi. Baik termodinamika maupun perpindahan panas, dua-duanya harus tunduk secara mutlak sama satu sistem akuntansi universal ini. Coba dengerin hukum pertama termodinamika ini. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Selama sebuah proses, ia hanya dapat berubah bentuk. Luar biasa banget kan? Anggaran energi kosmik yang nggak bisa dihindari ini benar-benar ngatur seluruh alam semesta. Nggak ada satupun energi sekecil apapun yang bisa lolos dari pembukuan ini. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Cara paling gampang buat mahamin ini tuh pakai analogi rekening bank. Coba bayangin, total energi yang masuk ke sistem Anda, dikurangin total energi yang keluar dari sistem, hasilnya persis sama dengan saldo perubahan bersih energi di dalam sistem itu. Hukum masuk kurang keluar ini berlaku ketat banget, tanpa kompromi. Gak peduli Anda lagi ngukur wadah tertutup yang rapat, atau sistem yang airnya ngalir terus kayak radiator mobil Anda. Ngomong-ngomong soal cairan yang mengalir, Anda pasti bakal sering ketemu sama jargon buku teks ini, entalpi, yang biasanya disimbolkan pakai huruf H kecil. Tapi jangan pusing dulu, entalpi itu sebenarnya cuma alat praktis buat nyatet pembukuan energi tadi.
Dia ngegabungin energi internal dari zat itu sendiri, ditambah energi mekanik, yakni kerja yang dibutuhin secara fisik buat ngedorong fluida itu ngalir lewat pipa. Ini ngebantu banget loh buat ngitung energi pas cairannya lagi aktif bergerak dan nggak cuma diam di dalam tangki. Kita sampai di bagian 5, mekanisme konduksi. Pertanyaan praktisnya sekarang, lewat cara mikroskopis, kayak gimana sih energi ini sebenarnya bisa pindah dari titik A ke titik B? Usaha awal yang benar-benar brilian buat ngukur pergerakan molekul ini datang dari seorang ahli matematika, Jean-Baptiste Joseph Fourier. Di tahun 1822, dia ngerumusin hukum konduksi panas. Fourier berhasil bikin suatu persamaan matematika yang sangat rapi untuk ngejelasin sesuatu yang tadinya kelihatan cuma kayak tabrakan molekuler acak yang berantakan banget di dalam benda padat. Jadi, simpelnya tuh gini, konduksi itu murni cuma reaksi berantai dari tabrakan antar molekul. Coba bayangin, Anda lagi ngelihat benda padat pakai mikroskop yang super duper kuat. Di bagian yang panas, molekul dan atomnya bergetar kencang banget. Mereka super energik. Karena mereka semua dempet-dempetan, partikel yang agresif ini secara mekanis nablak molekul tetangganya yang lebih lambat. Terus mentransfer sebagian energi gerak mereka. Gelombang kejut tabrakan ini terus-terusan nyebarin panas, selalu bergerak nurunin gradien suhu, alias ngalir dari panas ke dingin. Kayak efek domino gitu loh. Tapi ingat, beda material, beda juga cara mereka ngerespons tabrakan ini. Coba deh lihat perbedaan drastis di angka konduktivitas termalnya. Berlian ada di posisi puncak dengan angka 2300, sementara gas kayak udara cuma di 0,026. Ini gila sih, berlian bisa ngehantarin panas hampir 100.000 kali lebih efisien daripada udara. Makanya, wajan masak Anda dibuat dari logam tembaga murni biar panasnya cepat nyebar. Sementara insulasi di atap rumah sengaja pakai material yang banyak kantong udaranya buat bener-bener ngeblokir panas biar nggak kabur. Terus, kenapa sih kita harus peduli sama angka-angka teori ini? Yuk kita tarik ke dunia nyata. Ingat soal saluran pemanas di ruang bawah tanah dari bagian pertama tadi? Dari literatur teknis yang kita pakai, ada contoh hitungan nih. Sebuah saluran pemanas udara selebar 20 kali 25 cm yang nggak dikasih insulasi, panasnya dibiarkan bocor dan bergesekan langsung sama udara dingin. Kalau dihitung pakai laju perpindahan panas dan dikonversi ke harga gas alam, energi panas yang bocor sia-sia itu ternyata bisa bikin si pemilik rumah rugi sekitar $216 tiap tahunnya. Nah loh, ilmu teori secara mutlak berdampak langsung ke isi dompet Anda. Cuma dengan pasang insulasi, udara kejebak, kebocoran berhenti, dan Anda ngejaga keseimbangan energi sekaligus nyelamatin uang Anda. Nah, obrolan kita nggak berhenti sampai di sini aja. Sambil kita nutup sesi ini, coba deh Anda perhatiin sekeliling rumah, kantor atau fasilitas di sekitar Anda hari ini. Segala sesuatu yang Anda sentuh dan lihat, itu secara diam-diam lagi patuh sama hukum perpindahan ini. Dan saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan sederhana tapi provokatif. Kalau alam semesta ini diatur seketat itu sama buku besar energi kosmik, di mana nggak ada satupun energi yang bisa ngumpet, kira-kira kebocoran energi tak kasat mata apa ya yang sekarang lagi diam-diam nguras rekening bank Anda? Coba deh dicari tahu. Terima kasih udah ngikutin penjelasan materi kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.